Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zamal. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini Aki tidak mendongeng dulu tentang nyuksruk galur laku gubernur. Karena memang dari 6 gubernur yang Aki uraikan itu banyak diskusi dan pertanyaan-pertanyaan lagi. Besok sajalah. Tapi malam ini Aki ada pertanyaan tentang 7 mustika Sunda. Aki selalu berbicara dan memperjuangkan tidak 5 yang harus dimiliki oleh orang Jawa Barat itu, yaitu cager, bager, bener, pinter, tursinger. Tapi Aki menjelaskan tentang 7 mustika Sunda. Nah, ini dari mana sejarahnya? Sehingga Aki bersikukuh bahwa itu adalah budaya yang melekat pada orang-orang Sunda. Begini ceritanya. Bila Bapak dan Ibu sekolah pada tahun 50-an di SD-nya, ya sekitar Aki kan masuknya tahun 56 lah ya. Dulu mah kecil juga bisa masuk gitu. Nah, tahun 56-57 itu ada bacaan yang disebut Taman Pamekar. Buku itu Taman Pamekar namanya. Di situ ada tentang mustika 7. Mustika 7 yaitu cager, bager, bener, pinter, singer, panger, turnanjer. Nah itu yang 7. Jadi anak-anak dulu mengenal itu mustika 7. Tapi di buku Taman Pamekar itu tidak disebut sejarahnya. Dari mana mustika 7 itu? Aki pernah membaca dari buku karangan M.A. Salmun, Medang Kamulang. Katanya tahun 1200-an lah gitu Masehi katanya sih ini. Aki cerita dulu saja. Ini walau alam benar atau tidak. Tapi yang jelas di situ ada satu dongeng. Satu dongeng Aki juga tentang tempat, lokasi dan lain sebagainya. Namanya itu dulu disebut. Tapi ini enggak. Dongengnya begini. Ada satu keluarga. Keluarga itu adalah keluarga ulama yang kaya. Ajengan yang kaya. Kiai yang kaya. Kaya. Segala punya. Pesantrennya besar. Tanahnya lega. Sawahnya luas. Dan lain sebagainya lah kekayaannya. Punya anak 3. Laki-laki semua. Juga namanya lupa. Aki sudah tidak disebut lagi. Yaitu si Cikal, Panengah, Bungsu. Kan begitu kalau di dalam bahasa Sunda. Jadi 3 ada yang disebut Cikal. Ada Panengah dan ada Bungsu. Tapi ada juga Pangais Bungsu. Bungsu begitu. Hampir mirip dengan Nyoman, Wade di Bali itu ya. Di Sunda juga ada sejarah itu. Tapi Aki tidak akan cerita tentang itu. Ini cerita yang 7 mustika itu. Si orang tua itu, si ulama itu, si kiai itu sudah tua. Lalu memanggil ketiga anaknya dengan catatan dia akan bagi waris. Begitu intinya. Bagi waris lah. Tanah, rumah, dan lain sebagainya dibagi 3 secara merata. Sesuai dengan ajaran agama. Karena ini laki-laki semuanya. Tapi pesantren itu dimangkulkan. Kalau orang Sunda itu dimangkulkan. Artinya tidak dibagi. Tapi itu dihususkan. Nah untuk pesantren kata si kiai itu. Ini tidak diberikan kepada seseorang. Tapi akan Bapak saembarakan. Saembarakan itu adalah sesuatu yang bisa dapatkan. Berlomba lah gitu saembara itu. Kalau saembara di wayang itu kan kelahi itu. Mana yang bisa mengalahkan jago saembara itu yang dapat putri kan begitu. Tapi ini enggak. Saembarakan. Silahkan kalian ini pergi dari rumah. Cari. Siapa yang mendapat mustika 7. Itulah yang akan mendapat warisan pesantren ini. Begitu. Nah ceritanya dibekelin si anak itu. Lama kelamaan pada pergi bertiganya karena sudah pada dewasa. Begitu. Datanglah yang pertama. Yang Cikal itu datang.
dia membawa 7 keris. Alat-alat ada buat batu ali, keris, kijang, dan lain sebagainya lah, pekarang-pekarang yang 7. Nah, ditanya sama orang tuanya, mana sudah dapat nggak mustika 7 itu? Nah ini, ayah silahkan katanya. Dilihat, ayahnya marah sih tidak. Oh, ini bukan yang disebut mustika 7. Kamu sudah berusaha, tapi ini bukan. Ayah tidak meluluskan Anda untuk mendapat warisan pesantren. Begitu kepada anak yang pertama. Kemudian datang anak yang kedua. Anak yang kedua ini membawa 7 pangadeg pakaian. Jadi 7 budaya Sunda pakaian ya, mungkin kalau dari atasnya ikat, ke bawahnya pansi begitu. Kalau di atasnya bendo, ke bawahnya adalah baju karatonan dan lain sebagainya ya, termasuk baju perempuan dan lain sebagainya. Inilah yang disebut mustika Sunda. Jadi disebut 7 pakaian orang Sunda. Kalau yang tadi itu adalah 7 keris dan wijang dan lain sebagainya tentang pakarang orang Sunda, tapi kalau ini pakaian orang Sunda. Kata ayahnya, oh bukan ini yang dimaksud oleh ayah. Pakaian itu adalah hanya sekedar rangkaian dunia saja, ya, pulasan saja, identitas saja, gitulah kira-kira kata pak ulama ini. Lama kelamaan si bungsu ini nggak pulang-pulang, lebih dari 6 bulan di dalam cerita itu. Kemudian dia datang tidak bawa apa-apa. Dia datang, kamu mana mustika 7 itu? Sudah dapat atau belum? Oh begini mama, kalau mama percaya apakah Ananda itu adalah belajar dari beberapa kiai, dari beberapa ajengan, dari beberapa kasepuhan, bahwa yang disebut mustika 7 orang Sunda itu harus mibanda, harus mempunyai karakter, harus mempunyai sifat, dan harus memiliki adalah jasmani rohani. Apa itu kata ayahnya? Yang disebut dengan mustika 7 itu, satu orang Sunda itu harus cager, yaitu sehat. Begitu. Jadi itu modal utamanya, harus sehat. Apapun yang punya harta, yang punya ilmu, kalau tidak sehat gitu kan. Kedua adalah bager. Bager itu katanya tidak bandel, ya, tidak neko-neko begitu. Yang ketiga benar-benar itu adalah ngadek sacekna ngulah nila saplasna sacangreun panggeus sagolek pangkek, begitu dijelaskan. Yang keempat pinter, ya harus pandai orang Sunda itu. Tidak boleh katanya bodoh, tidak boleh kalah sama bangsa-bangsa lain atau suku-suku lain, tapi harus pinter. Yang kelima singer. Singer itu tidak cukup dengan pinter saja, tapi juga terampil, segala bisa, multi talenta lah kalau sekarang mah. Tari bisa, nyanyi bisa, ngaji bisa, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan singer. Oh iya kata ayahnya manggut-manggut. Terus yang berikutnya adalah panger. Panger menurut beberapa karuhun, beberapa kiai yang Ananda datangi, panger itu panceng, ya, panceng, teguh pendirian, teu ungut kalindungan, teu gedag keanginan, teu kairid ku cikii, teu kabawa ku cileungcang, teu katingup ku angin barat. Apa yang dimaksud angin barat adalah tidak terbawa oleh budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Sunda. Begitu. Itu yang, dan yang terakhir yang ketujuh adalah nanjer. Kalau nanjer itu kan berdiri ke atas, artinya dia maju, dia naik. Bangsa Sunda itu harus disegani oleh seluruh bangsa di seluruh dunia. Orang Sunda itu harus mempunyai wibawa, harus mempunyai komara, harus nanjur, harus kalau dekat sekarang mah viral lah begitu ya. Itulah yang Ananda temui yang disebut mustika 7. Dikumpulinlah anak yang ketiga itu, mendengarkan cerita itu, dan akhirnya ini sebetulnya yang diinginkan. Jadi mustika 7 itu bukan rizki, bukan harta, bukan pekarang, tapi mustika 7 itu adalah karakter orang Sunda yang memiliki sifat-sifat kebaikan. Dirinci itu. Nah itulah yang anak mama ditemukan si bungsu. Karena dia belajar kemana-mana kepada tokoh-tokoh Sunda yang karuhun kita yang lebih tua, yang mempunyai keilmuan itu. Dengan demikian kamu yang
besar, yang panengah harus ikhlas bahwa pesantren ini harus dilanjutkan oleh si bungsu karena akan memberikan pelajaran mustika 7 itu. Itu ceritanya. Jadi kalau cerita tanya ke Aki tentang mustika 7 karena kemarin ribut. Kita lihat kemarin, mohon maaf nih, di debat Bupati Purwakarta. Itu yang paslon nomor 1 ya, Aki juga tidak tahu namanya. Dia menyebut bahwa masyarakat Purwakarta itu harus mempunyai cager, bager, bener, pinter, singer. Sudah sampai ke situ. Nah kemudian kalau ada yang bertanya kepada Aki, kenapa ini dirubah jadi 5? Nah ini Aki sudah sebut, mulai dari gubernurnya Pak Yogi ke sini, setelah Pak Angkunaepi, itu sudah tidak terdengar lagi. Padahal Aki juga ikut walaupun kacing calang dengan para sesepuh. Ngumpul para budayawan Sunda. Ada Kang Abing Afandi, ada Kang Hidayat Suryalaga, ada Kang Dana Sasmita. Semua orang-orang Sunda berkumpul. Ada Abah Sunaria waktu itu dikumpulkan tentang mustika 7 ini. Disororkan kepada Pak Gubernur tapi tidak ada jawaban. Akhirnya keluarlah bahwa yang disebut orang Sunda itu hanya cager, bager, bener, pinter, singer. Itu saja. Ya tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Aki mah hanya sekedar mengingatkan. Toh tidak ada juga itu nggak apa-apa. Tapi sing punya jati diri orang Sunda teh talias jati kasilih kujunti. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.